Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang melimpah, rezeki kesehatan, rezeki dunia sebagai jalan menuju akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita bersolawat dulu seperti biasa, menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Wa arijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang polemik yang berkepanjangan antara para habaib dan juga dzurriyyah Wali Songo. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sendiri merasa sangat disayangkan. Sangat disayangkan kenapa polemik habaib dan dzurriyyah Wali Songo ini masih terus berkelanjutan. Akhir-akhir ini ada ulama sepuh ngendika bahwasannya habaib itu memang dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana dzurriyyah habaib itu dari Habib Abdullah atau disebut dengan Ubaidillah. Diceritakan sahabat bahwasannya Habib Ubaidillah ini beliau sangat tawadhu sekali, sangat tidak ingin terlihat kehabaibannya, sehingga beliau menutup diri dari kehabaibannya atau dari publik jika beliau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ulama sepuh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya jika memang benar Habib Ubaidillah ini dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tawadhu hingga beliau menyembunyikan jika beliau ini dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ini sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat mulia sekali. Bisa diambil poin yang sangat penting bagi dzurriyyah beliau, dzurriyyah dari Habib Ubaidillah ini. Poin apa yang bisa diambil? Tentunya ketawadhuan, tentunya andap asornya hingga beliau menyimpan kehabibannya, tidak mengandalkan nasabnya, akan tetapi mengandalkan keilmuannya untuk kemaslahatan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan nasabnya yang diunggul-unggulkan, yang dipamer-pamerkan, yang ditunjukkan, akan tetapi kemanfaatan ilmunya, kemaslahatan kehidupannya dengan ilmu agamanya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dzurriyyah Wali Songo, di mana dzurriyyah Wali Songo ini sangat terkenal sekali dengan ngeblur atau menyatu dengan pribumi. Beliau menikahkan putra-putranya dengan Raden Roro. Persilangan pernikahan terjadi sudah dari zaman Wali Songo, untuk ikatan kekeluargaan, untuk ikatan dakwah yang sangat luar biasa. Beliau juga sangat tawadhu, menghilangkan nasabnya demi kemaslahatan, kemanfaatan ilmunya, bukan nasabnya. Polemik ini menjadikan umat beberapa yang benar-benar tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Jadi bingung ulama mana yang akan diikuti. Kadang seperti itu. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan ulama muda. Beliau juga ngendiko bahwasanya sebenarnya banyak sekali gus-gus atau ulama-ulama muda, ulama-ulama yang dzurriyyah Wali Songo itu tahu tentang nasab-nasab beliau. Akan tetapi bagi mereka-mereka nasab itu cukup diketahui saja, bukan untuk dipamer-pamerkan. Di akhir-akhir ini jadinya terlihat sekali saling adu argumen, saling ingin menunjukkan nasabnya biar dianggap menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tentang keilmuannya, tentang bagaimana mendidik umat, itu seperti tidak diperhatikan akhir-akhir ini. Yang jelas yang sebelah sini mengatakan sebelah sana itu tidak mencintai Ahlul Bait, yang sebelah sana mengatakan bahwa beliau bukan Ahlul Bait.
Jadi polemik nasab ini efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau memang meyakini bahwasanya panjenengan para habaib, para dzurriyyah wali songo nasab dari Kanjeng Rasulullah, buktikan saja. Dengan apa? Dengan kemanfaatan ilmu-ilmu panjenengan, dengan dakwah-dakwah panjenengan yang menuntun umat Rasulullah ke jalan yang lebih baik dan tidak untuk saling membenci dan tidak merasa dirinya paling bernasab atau paling dzurriyyah Rasulullah. Ini terus berkelanjutan. Ini terus berkelanjutan. Padahal dari beberapa sumber ada yang ngendikake benar, ada yang ngendikake salah. Sini ada yang ngendikake benar lagi, ada yang ngendikake salah. Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama sepuh dulu yang dzurriyyah wali songo itu membaur dengan masyarakat, yang terpenting adalah bagaimana umat bisa merasakan keilmuannya, bisa merasakan agama Allah itu benar-benar membikin damai, membikin tenang, membikin akhlak adab yang luar biasa. Karena jarang sekali yang ngendiko atau berbicara tentang nasab. Mungkin nasab itu bagi panjenengan itu penting, tapi untuk wasilah, untuk bertawasul, untuk sekedar tahu di keluarga panjenengan, bukan untuk agul-agulan atau untuk biar dihormati. Bahkan ada yang dikake bahwa hanya nasabnya lah yang paling baik. Kalau tidak tuhu, tidak bekti dengan dia, maka bahaya. Jangan seperti itu. Jangan menakut-nakuti umat dengan harus menghormati. Kalau panjenengan mau dihormati, harus dihargai, juga harus marahi atau memberi contoh sopan santunnya panjenengan, adabnya panjenengan, bagaimana panjenengan menghargai umat Kanjeng Nabi. Itu penting sekali. Bukan hanya panjenengan minta dihormati, tapi panjenengan kadang melecehkan umat Kanjeng Nabi. Panjenengan saya akui luar biasa, para habaib, para dzurriyyah wali songo, dengan ilmu yang tinggi, bahkan tahu nasabnya luar biasa. Tapi dengan adanya polemik ini, umatnya jadi bingung. Mungkin ada yang ngendiko, mau bingung tinggal ikut siapa, monggo terserah. Iya, karena panjenengan tahu, panjenengan sudah tahu. Tapi bagi orang-orang awam yang istilahnya orang Jawa itu Islam abangan, itu bingung bener-bener. Bahkan kadang sekarang ceramah, dakwah itu yang dingendikake, yang dibicarakan hanya jidnya saja, keramat-keramat beliau, karomah-karomah beliau, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa memegang rantai emas yang panjang.
bahkan mungkin bisa seperti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Yang dibicarakan hanya itu, sehingga umat itu hanya melihat dari kehebatan karomahnya saja. Padahal sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan ulama-ulama, wali-wali dulu, Wali Songo dulu, bukan diperihal karomahnya, bukan diperihal keramatnya, bisa terbang, bisa memegang api umpamanya, bukan tentang itu. Akan tetapi bagaimana Wali Songo mendidik umat Rasulullah SAW yang tadinya beragama Hindu menjadi beragama Islam. Bagaimana yang tadinya beragama Buddha merubah menjadi agama Islam. Dan di situ membuat suatu kedamaian, ketentraman dengan dakwah-dakwah beliau. Tidak menyakiti, tidak mendolimi, tidak merasa paling baik. Wali Songo berbaur dengan dakwahnya, dengan santunnya. Ini yang harus dicontoh sebenarnya. Dengan santun adabnya, dengan ilmunya, dengan kemanfaatannya, sehingga apa? Sehingga masyarakat atau umat itu bisa merasakan kedamaiannya. Bukan hanya harus jalan jongkok karena di sini nasabnya bagus, ini mengalir darah Rasulullah. Bukan tentang itu dulu, tapi tentang bagaimana mengajarkan ilmunya, mengenalkan agama, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali Songo atau yang terkenal di Jawa, Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau dengan kehebatannya berdakwah bisa merangkul masyarakat bawah sehingga kuat keislamannya sampai sekarang. Dan ini dibawa oleh Wali Songo itu seperti itu, sehingga di Indonesia, di Jawa khususnya, kaum muslim itu sangat kuat. Ini sebenarnya yang harus dicontoh, bukan hanya kehebatan memegang api seperti avatar atau gimana. Sahabat yang dirahmati Allah, monggo baik dari dzurriyyah Habib Ubaidillah ataupun dari Wali Songo, monggo berlomba-lombalah panjenengan itu mendidik diri, adab, akhlak, dan keilmuan panjenengan seberapa kemanfaatannya, seberapa keramat kepanjenengan sendiri, sehingga bisa membawa umat Rasulullah semakin menghormati para ulama-ulamanya. Baik sahabat yang dirahmati Allah, banyak kata salah mohon maaf. Monggo kita saling menghargai, saling menghormati, entah itu dari nasab Arab, nasab Jawa, nasab Sunda, nasab manapun. Kita berada di Indonesia, menyatu menjadi satu. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.